Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu Juju di sini. Halo, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Hari ini guys, aku mau berbagi pengalaman nih guys tentang masalah berdagang. Karena jarang yang tahu ya guys, yang punya trik kayak gini guys. Biar dagangan kalian itu cepat maju dan laris manis, yaitu caranya mudah banget guys. Caranya yaitu kalau kalian bukanya jam 6 pagi, yaitu harus rutin jam 6 pagi. Kalau tutupnya jam 1 malam, kalian juga harus tutupnya jam 1 malam yang rutin. Mengapa harus kayak gitu guys? Karena pelanggan kalian itu biar tidak kecewa. Kalau pas pelanggan mau beli di warung kalian, terus warung kalian tutup, itu sudah jauh-jauh datang menuju ke warung kalian, namun warung kalian itu tutup, pelanggan itu akan kecewa berat dan nanti males datang ke tempat warung kalian. Makanya penting banget kalau masalah jualan itu harus tutup dan bukanya itu yang tepat waktunya. Jangan besok jam 6, besok lagi jam 7, besoknya lagi jam 8. Itu tidak boleh. Dan nanti kalau sudah tutupnya jam 1 malam, besoknya nanti tutupnya jam 10 malam atau jam 12 malam. Itu juga tidak boleh. Nanti pelanggan kalian akan kecewa. Jadi lebih baik tutupnya harus tepat waktu. Tadinya bukanya jam 6, ya harus bukanya jam 6 lagi. Tutupnya tadinya jam 1, ya harus tutupnya jam 1 lagi gitu guys. Dijamin warung kalian akan maju dan banyak pelanggannya dan cepat kembali modal. Bahkan ya guys, yang tadinya jualannya sepi, nanti tiba-tiba rame, banyak pengunjungnya, karena mereka pada tahu bahwa warungnya si A itu tutupnya rutin, bukannya rutin. Jadi mereka itu dari mulut ke mulut bahwa warung itu mah enak. Kalian tidak akan kecewa kalau datang ke tempat warung itu, karena tutupnya jam segitu, bukannya jam segitu. Jadi sudah tahu. Jadi tidak mungkin dia tutupnya beda-beda. Makanya guys, dan kalian juga harus tahu ya guys, kalau kalian kepengen jualan itu, jangan sekarnya kamu sendiri. Kalau mau nggak jualan, ada keperluan, kalian juga harus ngomong sama pelanggan bahwa besok tidak jualan dulu, ada keperluan gitu guys. Keperluan mendadak. Jangan tiba-tiba kalian itu tidak jualan. Atau kalau kalian itu mau tutup ya, terus ada kebutuhan mendesak atau mendadak, kalian tutup dengan ditanda maaf, hari ini nggak jualan dulu, besok biasa jualan lagi karena ada keperluan mendadak gitu guys. Dijamin pelanggan kalian itu tidak akan kecewa, karena kalian itu tidak mementingkan diri kalian sendiri. Karena guys, kalau kita sudah memutuskan untuk berjualan, kita itu tidak boleh egois. Jangan mentang-mentang modal-modal aku sendiri, warung-warung aku sendiri, terus tutupnya sekarepmu. Tutupnya itu pejari dewek, kata orang itu tuh. Itu tidak boleh. Nanti pelanggan akan kecewa dan nanti males datang ke tempat kalian.
dan warung kalian dijamin akan bangkrut, dan nanti kalian pasti jualannya sepi dan tutup, tidak jualan lagi. Siapa yang rugi? Yang rugi itu kalian sendiri. Makanya kalau sudah memutuskan ingin berjualan, kalian itu harus mementingkan orang lain juga. Karena kalau jualan itu banyak sekali kebutuhan buat orang lain. Orang lain itu membutuhkan sesuatu, kepengen ini, kepengen itu. Sedangkan yang jualnya itu sekarepnya dewe, maunya bebas, terserah mau ngapain aja, pikirannya punya dagangan sendiri. Itu tidak boleh. Namanya pedagang egois. Jadi itu tidak boleh, karena pedagang itu membutuhkan pembeli. Bener nggak guys? Kalau kita kepengen maju, kita itu harus bisa belajar menghormati orang lain dan menghargai orang lain, karena orang lain itu sangat membutuhkan dagangan kita, ingin membutuhkan sesuatu. Jadi kita itu tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Itu triknya guys. Kalau kalian melakukan trik seperti aku guys, dijamin warung kalian akan maju dan laris manis. Semoga aja pengalaman aku ini bermanfaat buat kalian semua. Yang teman-teman baru buka jualan atau yang lama sudah jualan, semoga mengerti dengan trik aku sampaikan. Semoga kalian berhasil. Amin. Yang pemula baru jualan, kalian harus semangat, karena pertama awal jualan itu belum ada pelanggannya, jadi jualannya pasti sepi. Namun kalau kalian semangat jualannya, insya Allah nanti pelanggannya banyak. Amin. Dan ingat ya guys, kalau kita jualan itu triknya satu lagi, yaitu kalian harus sedia uang recehan untuk kembalian juga. Kalau jualan itu kembaliannya tidak ada, nanti pembeli itu males lagi datang ke warung kalian, karena warung kalian itu sering tidak ada kembaliannya. Itu bahaya, tidak boleh ya guys. Kalian harus sedia uang recehan, karena perlu banget guys. Kadang-kadang itu guys, tetangga kita itu beli sesuatu, uangnya itu gede ya guys, padahal belinya itu cuma sabun, nah, atau cuma sampo, namun uangnya gede. Itu sengaja guys, karena dia sambil nuker buat keperluan anak-anak sekolah. Biasanya kalau pagi-pagi itu anak-anak mau sekolah dan uang recehan itu tidak ada, makanya sambil nuker di warung itu kan gak enak guys, makanya pakainya beli. Jadi kalau tidak ada kembaliannya, nanti yang beli itu males ya guys, padahal dia itu ke warung kalian itu cuma kepengen nuker, namun nggak enak, jadi beli sesuatu gitu guys. Sedangkan kaliannya nggak ada kembaliannya, nanti pembeli itu kecewa dan males lagi untuk membeli di warung kalian, karena dia lagi membutuhkan receh buat sangu anaknya. Mengapa aku ngomong kayak gini guys? Karena aku sendiri juga sama pernah mengalami kayak gitu, dan aku juga pernah ngobrol sama ibu-ibu ya guys.
Ya sama kayak gitu, katanya kalau pagi-pagi itu butuh banget dengan uang recehan untuk anak-anak sekolah. Makanya pagi-pagi ibu-ibu itu cepet-cepet ke warung untuk belanja sesuatu, namun aslinya sih sambil nuker biar dapat recehan gitu. Jadi kalian harus tahu triknya. Kalau jualan itu tidak mudah cuma jualan. Kalian itu harus bisa dagang juga guys. Yaitu triknya, tutupnya yang benar, bukanya juga yang benar, dan uang recehan juga harus sedia terus biar warungnya rame terus juga guys. Kalian juga harus ramah, harus legowo, dan warungnya juga harus rapi, bersih. Dijamin pelanggan kalian akan betah. Nanti dia setia selalu datang ke warung kalian. Dan harus komplit, semua itu harus ada. Jangan serba kosong, itu bahaya. Supaya kalian jualannya cepat maju, kalian itu harus tahu triknya, yaitu di situ di tempat kalian itu apa yang lagi laku, kalian itu harus jualan. Dan kalian harus perhatikan pembeli kalian itu suka beli dagangan apa di tempat kalian. Kalian tidak boleh kosong, karena nanti pelanggan kalian akan datang ke tempat pedagang lain. Makanya perlu banget kalian kalau mau belanja itu harus dicek semua satu persatu mana yang kosong. Bila mana ada pembeli baru terus minta sesuatu sama kalian, terus kaliannya itu tidak ada karena belum belanja, kalian jangan bilang di sini tidak laku. Jangan, kosong, besok ada gitu, nanti mau belanja. Jangan sampai kalian itu ada pendatang baru terus kecewa, nanti dia tidak akan kesini lagi. Dan kalau ada pendatang lagi yang minta A, B, terus kalian harus ngerespon, nanti Pak itu harus belanja biar warung kalian itu komplit. Jadi kalian jangan membuang kesempatan, karena lumayan berarti ini di tempat kalian itu warganya suka ini suka itu, jadi tahu semua setelah kalian dagang. Makanya manfaatin belanja, dikompletin semuanya biar nanti orang itu pada datang ke warung kalian karena kalian serba ada gitu. Karena jarang yang pada mengerti guys. Biasanya warung kecil-kecilan itu guys, taunya segini segitu udah cukup jualannya, jangan banyak-banyak takut nggak laku itu guys. Padahal kalau sudah niat jualan jangan kayak gitu, nanti tidak akan maju-maju. Kita harus berani bahwa insya Allah nanti juga jualannya akan laku kalau diadakan di tempatnya. Yang penting guys, jualan itu kalian harus pintar. Apa nih yang disukai tetangga kalian? Apa nih yang disukai pengunjung kalian? Kalian harus belanja, harus ada. Insya Allah guys, kalau sudah tanya
produk A, produk B, insya Allah nanti laku jualannya. Kalau modalnya sedikit, emang kita harus tahu dulu pengunjung itu sukanya apa. Bedanya dengan modal yang banyak ya guys, tidak harus menunggu ada pembeli yang minta sesuatu, tinggal belanja aja yang banyak ya guys. Namun karena kalau pedagang kecil-kecilan itu modalnya itu nggak ada lagi ya guys, modalnya sedikit, makanya kita harus pintar, yaitu jualannya yang laku-laku aja biar modalnya tidak macet. Itu triknya guys. Kalian harus mengerti, harus paham masalah jualan, biar jualan kalian itu nanti tambah maju, walaupun modalnya sedikit namun tetap lancar dan langsung banyak dagangannya, yaitu karena laris terus jualannya, produknya produk yang laku, yang digemari tetangga kalian, yang digemari pembeli kalian. Itu guys, jadi jangan sampai kita itu belanja yang tidak laku, itu bahaya, nanti modalnya macet, sedangkan modalnya nggak ada lagi. Jadi kalau ada pengunjung minta sesuatu tidak bisa dipenuhi karena modalnya tidak ada, bener nggak guys? Namun kalau kitanya cerdik, kitanya cermat, kitanya pintar mengambil situasi, jadi kita itu bisa belanja yang laku-lakunya aja, insya Allah modalnya cepat kembali dan modalnya lancar walaupun modal sedikit, karena jualannya yang laku-lakunya aja. Dan ada trik lagi guys, kalian harus tahu kalau jualan itu jangan jualan yang mudah basi kalau baru buka usaha. Mengapa kayak gitu? Karena nanti kalian akan rugi karena belum dapat pelanggan, namun dagangan kalian sudah basi duluan dan terbuang sia-sia dan modalnya berkurang. Namun kalau jualannya itu tidak mudah basi, insya Allah modalnya aman, walaupun jualannya belum laku namun modalnya tetap aman. Apa sih yang harus dilakukan biar modalnya aman, jualannya tidak mudah basi? Yaitu jualannya nih guys, kopi, terus jur-juran, permen, jajanan, snack-snack yang makanan kering, terus minyak, telur, itu yang tidak mudah basi. Jadi kita itu harus cerdik, harus pintar kalau jualan baru buka ya guys. Terutama nih guys, kalian harus buka warung itu guys pagi-pagi banget guys, jam 6 pagi itu harus sudah buka dan sudah bersih warungnya, dijamin kalian langsung ada pembeli. Mengapa kayak gitu guys? Karena biasanya nih guys, kalau pagi-pagi itu ibu-ibu itu sibuk mau belanja, mau masak ya guys, butuh pecin, butuh kecap, butuh caos, butuh beras, dan butuh sabun untuk mencuci piring, mencuci baju. Itu biasanya ibu-ibu itu pagi-pagi. Karena kalau pagi-pagi itu guys, ibu-ibu itu rajin mengerjakan pekerjaan rumah karena menyiapkan sarapan pagi buat anak-anaknya, sarapan pagi buat suaminya. Jadi
kalian harus pintar. Jualan itu pagi-pagi harus sudah buka, jangan bukanya siang. Jadi kalau kita kepengen jualan itu harus punya trik biar jualannya tambah maju. Dan kalian harus pandai juga guys. Jualan di warung kalian itu kalau baru buka, kalian harus sedia sabun, sedia beras, sedia minyak, sedia telur, sedia kopi, sedia rokok. Dijamin jualan itu pasti laris karena itu makanan pokok yang setiap hari tetangga kalian dan masyarakat itu pada beli karena makanan pokok sehari-hari. Jadi kalian harus pintar. Tetangga itu rokoknya sukanya apa, yang sebelah suka rokok apa, yang kanan suka rokok apa, yang kiri suka rokok apa gitu guys. Kalian harus cerdik, harus tahu supaya nanti tetangga kalian itu belinya di tempat kalian. Karena guys, rokok itu laku di pasaran guys. Walau rokok modalnya gede namun cepet lakunya guys. Jadi modal cepet kembali. Jangan dipikir kalian itu mikirnya rokok itu harganya mahal tapi untungnya sedikit. Jangan, kalian salah. Padahal rokok itu walaupun untungnya sedikit namun cepat lakunya, jadi cepat dapat untungnya. Dan beras juga guys, beras itu perlu ya guys karena setiap hari itu untuk dikonsumsi, makanya kalian harus jual beras di tempat kalian biar tetangga kalian itu pas membutuhkan datang ke warung kalian itu ada gitu guys. Semoga aja pengalaman aku ini bermanfaat buat yang baru kepengen usaha atau yang baru usaha atau yang sudah lama usaha dagangnya. Kalian menonton video aku biar usahanya cepet maju. Mengapa aku ngomong kayak gini guys? Aku ngomong ini bukan pepesan kosong karena aku sendiri sudah melakukan bahwa jualan itu harus kayak gini. Ini benar guys, aku sudah membuktikannya bahwa aku jualan pas 3 bulan itu alhamdulillah usahanya maju, dagangan aku tambah laris dan modalnya sudah kembali alhamdulillah. Dan sekarang ya guys, modal aku itu alhamdulillah tambah banyak. Tadinya warung kecil-kecilan cuma belanja itu ya guys, modalnya cuma 700.000. Alhamdulillah guys, sekarang dihitung-hitung sudah ada 10 juta guys. Jadi sudah kembali modal berlipat-lipat. Jangan sampai kalian ketinggalan masalah jualan. Makanya kalian harus tonton video aku sampai selesai, jangan setengah-setengah. Karena guys, masalah jualan itu tidak mudah. Tidak cuma dagang terus dagangannya laku dan maju. Tidak guys. Kalau kalian kepengen jualannya maju juga guys, ada triknya lagi, yaitu guys, kalau kalian ngambil sesuatu di dagangan kalian, kalian itu harus perhitungan, harus beli. Jangan cuma ngambil aja, nanti warung kalian bangkrut karena tidak dihitung, tinggal ngambil-ngambil aja. Itu juga tidak boleh guys, walaupun warung kalian sendiri, kalian harus beli. Hitung-hitung kalian biasanya kalian beli di warung orang lain gitu guys. Jadi jualan sendiri juga harus beli biar nanti dagangnya itu tidak rugi. Kalau kalian pakainya beli guys, nanti kalian ada perhitungannya, tidak
tinggal ngambil-ngambil aja. Kalau tinggal ngambil-ngambil aja guys, nanti perhitungannya mentah dan nanti modal kalian akan habis dimakan sendiri gitu. Jadi jangan sampai kalian tidak beli ya guys, walaupun punya warung kalian sendiri. Kalau aku kayak gitu guys, walau warung aku sendiri, ngambil sesuatu di warung aku mah bayar, biar kekontrol bahwa penghasilan warung aku itu sehari berapa gitu guys. Kalau aku nih guys, caranya biar kalian tahu penghasilannya berapa sih jualan setiap hari itu, kalian harus cek satu persatu. Setiap ada yang beli, kalian harus ditulis. Caranya yaitu beli rokok 1 bungkus ditulis, beli rokok 1 batang ditulis, beli beras 1 kilo ditulis, beli sampo 1 ditulis, beli jurjuran 1 ditulis. Itu kalian harus ditulis semua, harus dicatat ya guys, biar tahu penghasilannya berapa. Kalau sudah dicatat ya guys, nanti kamu tinggal cek tadi belanjanya berapa, dijualnya berapa. Kalau tadi jualnya itu 1.000, sedangkan belanjanya 500, berarti kamu produk satu itu untung 500, berarti dicatat 500 dikali segini, jadi hasilnya berapa. Kalau untungnya yang ini tuh 1.000 dikali ini berapa. Kalau yang ini tuh untungnya tuh 200 perak atau 700 perak, dikali lagi. Jadi nanti ditambahin, yang tadinya untungnya 1.000, 500, 200, 300, itu terus dihitung berapa, supaya tahu penghasilan kamu itu satu hari berapa gitu. Kalian harus rutin nulis setiap hari tuh guys, minimal 1 bulan, biar tahu penghasilan kamu itu rata-ratanya berapa. Jadi jangan males ya guys kalau mau tahu keuntungan setiap hari warung kalian. Itu caranya guys. Kalau aku caranya kayak gitu. Jadi alhamdulillah tidak kebobolan. Kalau tahu penghasilannya segini, nanti kita itu teliti, tidak akan ngambil sesuatu tidak bayar. Karena guys, nanti kalau kita ngambil sesuatu bebas, dijamin modal kalian akan habis dan bangkrut. Tapi kalau tahu penghasilannya satu hari minimal 100.000, berarti kalian itu harus pengeluarannya jangan lebih dari 100.000 supaya bisa nabung. Terus kalau kita itu jualan harus tahu penghasilan ya guys, biar nanti kita itu usahanya tidak sia-sia. Contohnya, kalau kalian itu sudah dicatat semua, terus penghasilannya dapat segini, kalian harus ambil penghasilan setiap hari ya guys, biar modalnya tambah banyak. Kalau aku kayak gitu guys caranya. Dapat nih penghasilan satu hari 100.000, terus dari suami dikasih, berarti makan itu dari suami ya guys. Warungnya itu untungnya diambil dan dipisahkan guys, terus ditabung dan ditabung setiap hari. Kalau sudah banyak ya guys, sudah 10 hari, berarti sudah 1 juta ya guys. Bisa dibelanjakan lagi guys buat modal. Namun kita dihitung lagi guys, tadinya modalnya 700, terus nambah modal lagi yang dapat keuntungan tadi yang disimpan 1 juta,
terus dibelanjain buat modal, itu dihitung juga guys, walaupun itu dapat keuntungan, namun dihitung lagi dari awal buat modal, berarti modalnya 1.700.000 karena tadinya sudah 700 dan ditambah 1 juta, jadi 1.700.000. Terus kayak gitu terus guys. Insya Allah nanti kalian usahanya tambah maju, usahanya tambah sukses, karena kalian sudah berhitung dengan benar. Kalau usaha itu harus teliti, dihitung modal dan keuntungannya. Insya Allah nanti usahanya akan maju. Karena guys, jarang yang pada mengerti. Biasanya kalau dagang itu guys, nanti buat belanja nanti pagi tinggal belanja gitu aja guys, tidak tahu keuntungannya berapa. Jadi repot kalau kayak gitu guys. Nanti pas tahu modalnya habis aja nggak bisa belanja lagi. Kenapa kayak gitu? Karena tidak teliti menghitung keuntungannya berapa ya guys setiap harinya, dan dipakainya berapa. Makanya kalau kepengen usahanya maju, yaitu walaupun warung sendiri, kalian harus beli dan harus dihitung suami ngambil apa, anak ngambil apa, kalian harus bayar biar tahu penghasilannya berapa, keuntungannya berapa. Gitu guys, kalau aku caranya kayak gitu. Jadi alhamdulillah kalau aku tahu penghasilan setiap hari warung itu berapa. Semoga aja kalian juga kayak gitu ya guys. Jangan sampai kalian itu lagi usaha enak-enaknya, tiba-tiba usahanya berhenti karena kehabisan modal. Karena banyak sekali guys yang ceritanya kayak gitu. Kenapa kamu nggak jualan lagi? Nggak tahu, nggak bisa belanja lagi, modalnya habis. Aneh kan guys? Padahal jualan, tapi kok modalnya habis. Nggak tahu, katanya padahal jualannya laris, tapi kok nggak bisa belanja lagi, atau dagangannya tinggal sedikit. Itu perlu dikoreksi atau perlu perhitungan yang benar-benar guys. Itu tandanya kalian ceroboh, kalian banyak pengeluarannya, pemasukannya sedikit, untungnya 100.000, dimakannya 110 atau 120.000. Jadi satu hari kalian min 10.000 atau 20.000. Itu juga banyak guys. Nanti setiap hari diambil sedikit, beberapa tahun habislah modal kalian. Jangan sepelekan ya guys. Walaupun nanti kalian ngambil modal 2.000 perak guys, lama kelamaan semakin menumpuk kekurangan modal kalian, karena setiap hari min diambil 2.000 perak juga guys. Jadi kalau kalian penghasilannya dapat 100.000, kalian harus ngambilnya 50.000 atau 80.000 guys buat makannya, dan yang 20.000-nya harus ditabung, jangan dihabisin semua biar nanti modalnya tambah banyak. Gitu cara supaya jualannya laris juga guys. Ada triknya lagi, yaitu kalian juga harus dekat sama pelanggan kalian. Kalian juga harus ramah dengan pelanggan kalian. Anggaplah mereka itu seperti saudara kalian, seperti anak kalian. Insya Allah mereka itu pasti akan datang lagi ke warung kalian. Dia pasti akan merasa ada kerinduan ingin ke warung kalian karena sudah dekat. Jangan cuek dengan pelanggan, murahlah
senyum sama pelanggan. Terus ya guys, kalau kalian lagi marah sama keluarga kalian, jangan kalian itu tunjukkan sama pelanggan kalian. Walaupun kalian itu lagi kesel sama keluarga kalian, kalian jangan campur adukan dengan perusahaan kalian, yaitu dagang. Walaupun dagang ya guys, anggaplah itu perusahaan kalian, karena walaupun dagang kecil-kecilan itu namanya juga sama guys, usaha. Jadi ya perusahaan, bener gak guys? Jadi kalian harus bangga, harus pede bahwa kalian itu punya usaha walaupun kecil-kecilan. Siapa tahu usaha kalian itu dari awal kecil-kecilan, lama-lama usahanya tambah besar, bener gak guys? Jadi kalian jangan dengarkan orang lain yang menghina kalian atau mencibir kalian pas kalian baru buka, terus dagangan kalian itu jualannya sedikit. Kalian jangan malu, kalian harus lebih semangat, lebih giat lagi usahanya, biar usahanya tambah maju. Biasanya nih guys, kalau kalian kepengen maju itu biasanya ejekan teman-teman kalian itu yang menyakitkan, itu nanti bisa jadi motivasi kalian itu semangat kerjanya. Jadi kalau ada teman-teman yang mencibir kalian itu, kalian harus bangga bahwa dia itu untuk semangat kerja aku biar usahanya maju gitu guys. Jangan sampai kalian itu patah semangat kalau dicibir sama teman-teman kalian. Jangan sampai kalian itu malah nggak mau ngapa-ngapain, malah males-malesan. Itu tidak boleh. Namanya kalian itu tidak cerdik. Karena mereka yang mencibir kalian itu aslinya mereka itu iri dengan kesuksesan kalian. Jadi walaupun usaha kecil-kecilan kalian itu sudah berdiri tegak bahwa kita itu bisa usaha gitu guys. Jadi jangan malu ya guys, kalau kalian punya dagangan kecil-kecilan, kalian harus bangga bahwa kalian itu bisa punya usaha sendiri walaupun kecil gitu guys, tidak ikut dengan orang lain. Intinya guys, kalau kalian kepengen maju usaha apapun, yaitu kalian harus bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri. Insya Allah usahanya maju. Walaupun dagang kecil-kecilan, kalau punya kita sendiri, insya Allah usahanya tambah gede. Syaratnya yaitu kalian harus bisa mengontrol pemasukan dan pengeluaran. Kalau kalian usahanya bisa mengontrol, insya Allah usahanya akan maju. Nih guys, ada trik lagi biar usaha kalian tambah maju, yaitu triknya mudah banget. Kalian harus bisa mengecek belanjaan di mana nih yang jualan itu harganya murah. Karena guys, itu penting banget guys untuk persaingan usaha. Makanya kalau aku ya guys, pas jualan aku itu lihat situasi, cek lapangan di manakah agen-agen yang murah. Kalau agen yang murah itu kalian harus belinya di situ guys, karena untuk persaingan biar usahanya laku, yaitu cari agen yang murah biar kita juga jualannya murah gitu guys. Jangan sampai kita itu tidak tahu agen yang murah, itu bahaya. Nanti kita jualannya ketinggalan sama yang lain. Jangan sampai kita itu jualannya paling mahal. Kalau paling mahal itu nanti tidak laku. Triknya jualan itu harus bisa mengimbangi pasaran. Kalau pasarannya harganya segini, kita harus ikutan. Bahkan ya guys, kalau bisa lebih murah dari yang lain.
Karena guys, ngambil sedikit juga guys, kalau dapat banyak pelanggannya, insya Allah untungnya lumayan juga. Ngapain ngambil yang besar-besar ya guys, namun nanti tidak laku, yang beli itu sedikit, itu sama aja bohong guys. Dan hasilnya juga guys, kalau kita jualan hasilnya sedikit terus nggak ada pembeli juga, bohong juga ya guys. Ngapain? Makanya kita itu kalau jualan itu harus punya trik ya guys. Yang penting dapat untung, tapi jangan untung sedikit banget terus kalian jual biar nanti rame. Itu percuma juga guys. Ngapain kita capek-capek usaha namun penghasilannya tidak seberapa? Itu bohong. Karena banyak juga ya guys yang tidak mengerti masalah dagang. Yang penting rame, biar kelihatan sama tetangga, sama orang lain, kelihatan wow, jualannya rame banget, tapi untungnya nggak ada. Itu percuma guys. Kita itu usaha mencari keuntungan, bukan mencari biar kelihatan rame, biar kelihatan warungnya laku namun nggak ada hasilnya. Itu bohong. Ngapain? Lebih baik di rumah aja nggak jualan, bener nggak guys? Jadi kita itu jangan terbawa emosi dengan penjual yang lain. Banyak juga guys usaha itu bantingan biar kelihatan laku, caranya gimana padahal rugi. Itu jangan ditiru guys. Kita itu usaha mencari untung, bukan mencari rugi, bener nggak guys? Ngapain kita jualan terus rugi? Nanti kan kita sendiri yang malu kalau modalnya habis, tidak jual lagi, tutup. Lebih malu lagi sama teman-teman kalian, bener nggak guys? Jadi wajar-wajar aja guys kalau mau jualan itu guys. Yang penting kita itu tidak curang sama pembeli. Jangan menjelekkan teman-teman yang sama-sama jualan, itu tidak boleh guys. Karena kita juga kalau dijelekkan sama orang lain itu sakit. Makanya kalau kita usaha tidak boleh menyakiti orang lain. Biar usahanya laku, biar usahanya laris, kita itu harus saling menghargai, saling menghormati. Jangan sampai kita itu menjatuhkan orang lain. Kalau kepengen usahanya sukses, kepengen usahanya maju, kita itu tidak boleh menjatuhkan teman sendiri atau menjatuhkan orang lain. Kita harus semangat usahanya dan harus tahu trik masalah dagang, dan harus tahu pengeluaran dan pemasukan. Dijamin usaha kalian akan sukses kalau tahu pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Ada trik lagi guys supaya jualan kalian laris, jualan kalian itu tambah maju, yaitu kalian tidak boleh bertengkar dengan pengunjung. Mengapa guys? Karena nanti usaha kalian akan bangkrut. Kalian kalau sudah kepengen usaha dagang, kalian harus belajar legowo. Karena guys, sifat pengunjung itu masing-masing guys. Ada yang jutek, ada yang galak, ada yang tidak sabaran, ada yang tidak benar guys. Makanya kita itu tidak boleh terbawa emosi guys. Kalau pembelinya itu pemarah, kita itu harus legowo, tidak boleh ikut marah. Kalau pembeli itu tidak sabaran, kita senyumin aja, jangan ikut terbawa emosi. Kalau pembelinya itu guys suka
nawar terus. Kalian jangan emosi juga, kalian dijelasi dengan pelan-pelan dan sabar, karena sifat orang itu masing-masing guys. Jadi kita harus belajar legowo. Kalau pembelinya itu gerasa gerusu terus, marah-marah terus, dia bentak-bentak, kalian juga jangan ikutan. Kalian harus bisa mencairkan suasana. Kalian dengan senyum aja, nanti juga pembeli itu malu sendiri. Kalau kaliannya tidak marah, tinggal senyum aja. Karena guys, mengapa aku ngomong kayak gini? Aku juga pernah guys menghadapi pembeli yang suka marah-marah ya guys. Aku tidak ikut marah guys, tinggal senyum aja. Jangan terbawa emosi, karena mungkin ya guys, pembeli itu lagi banyak pikiran, sedangkan pas beli di warung kalian pelayanannya lama, jadi dia marah-marah gitu guys. Dan dia juga lagi tidak stabil, makanya dia emosinya tinggi. Pas pembeli datang ke tempat kalian, pas jualan kaliannya itu pada kosong, dia marah-marah. Kalian juga harus jangan ikut marah, harus senyum aja. Intinya guys, kalian harus belajar legowo kalau kalian sudah jualan. Seperti jadi orang tua guys, kalau jualan itu kalian harus bisa membimbing anak-anaknya gitu guys. Karena guys, kalau kaliannya selalu senyum dan selalu sabar, nanti juga yang pembeli pemarah itu dia pasti akan menyadarinya, dan dia akan selalu datang ke tempat kalian karena kaliannya sabar. Walaupun dia marah-marah, kalian gak ikut marah. Terus ya guys, triknya ada lagi biar jualan itu laris, yaitu kalian juga pelayanannya tidak boleh lembek. Pelayanannya itu harus cepat. Karena guys, kalau kalian pelayanannya lembek, nanti pengunjung itu males datang ke tempat kalian. Karena banyak sekali kejadiannya yang sering ngomong, jangan beli di warung A, pelayanannya itu lalat, lama gitu guys. Karena kalau sudah mulut satu yang ngomong guys ke mulut A, B, C, itu nanti bisa rame guys, kemana-mana itu bisa terkenal warung kalian itu lama. Tapi kalau masakannya nggak enak, kalian jangan coba-coba jualan dulu guys, karena nanti bisa mati pasaran. Nanti pengunjung itu males datang ke warung kalian, dan dijamin nanti kalian warungnya sepi, tidak laku. Jadi kalau jualan itu harus teliti, jangan sampai jualannya itu sembrono, jangan langsung jualan aja. Triknya ya guys, kalau kalian kepengen jualannya laku juga guys, kalian harus teliti kalau jualan masakan. Jangan sampai masakan kalian itu jorok ya, ada rambut atau ada semut atau ada lalat atau ada kecoa. Itu hati-hati kalau kalian jualan masakan itu harus bersih, harus teliti, karena nanti orangnya males datang. Mengapa aku ngomong kayak gitu guys? Aku juga pernah guys ya, waktu beli di rumah makan ya guys, beli sate, ternyata satenya itu banyak lalatnya guys. Ini serius guys. Itu saya habis makan ya guys, baru satu puluk langsung muntah-muntah, enak, dan aku kapok
nggak datang lagi ke tempat rumah makan itu guys. Aku nggak enak guys, mau komplain nggak enak sama tukang warungnya, karena guys tidak wajar ya guys, jujur ya guys, lalapnya itu gede-gede, di satenya itu guys, di sambelnya ada 5 lalap. Tapi kalau aku nggak ngomong ya guys, kasihan juga ya guys, aslinya rumah makan itu guys nanti nggak laku. Namun kalau ngomong juga kasihan juga, jadi aku bingung ya guys. Jadi aku sudah selesai aja ya guys makannya, dan langsung pergi cabut dan kapok tidak kembali lagi. Makanya guys, kalian harus pintar, harus cerdik ya guys, kalau jualan itu harus teliti. Oh ya guys, siapa yang kayak aku guys, pas makan di rumah makan terus ada lalatnya, komen di bawah ya guys. Semoga aja pengalaman aku ini bermanfaat buat kalian semua yang lagi belajar usaha. Supaya usahanya maju, kita harus teliti dan harus cerdik, tidak boleh ceroboh. Dan kalau kalian punya anak kecil nih guys, kalau kalian lagi jualan, saran aku ya guys, jangan kalian itu menganggap sepele kalau anaknya lagi pilek. Itu bahaya, karena guys nanti anak kalian itu meler terus, dan pembeli itu males datang ke tempat kalian karena lihat anaknya kotor lagi pilek. Makanya kalian harus cerdik, harus paham ya guys. Kalau kalian lagi jualan, sebisa mungkin kalau anak lagi sakit jangan dibawa ke tempat jualan, karena nanti itu pengaruh besar. Nanti orang-orang itu jijik datang ke warung kalian. Dan yang punya anak, kalau kalian lagi jualan, lebih baik kalian itu jangan sekali-kali ya guys membersihkan hidung atau maaf ya guys, beleknya anak itu jangan di depan pengunjung, karena pengunjung itu nantinya jijik. Dan kalau kalian punya anak yang masih kecil, lebih baik ya guys kalau di warung itu harus bersih, kelihatannya sudah mandi, rapi, yang wangi, biar pengunjung itu senang datang ke warung kalian. Oh ya guys, disarankan kalau kalian dagang, lebih baik kalian itu sudah dandan cantik, sudah rapi, sudah wangi. Jangan kalian jedal-jedul, nanti warung kalian itu tidak laku, karena lihat kalian itu jedal-jedul, lihatnya kusem, bau apek, itu bahaya. Nanti orang males datang ke warung kalian. Kalian kalau udah jualan itu kalian harus bersih, rapi, dan cantik dan wangi. Dijamin warung kalian itu akan laku terus, karena pengunjungnya itu merasa nyaman. Dan warung kalian itu harus baunya jangan bau sampah ya guys. Makanya buang sampah itu jangan di depan warung, kalian harus membuang sampah di belakang rumah ya guys, dibakar. Jangan sampai menumpuk sampah itu di depan warung, itu bahaya, merusak pemandangan, dan nanti banyak lalat yang nimbrung di situ guys. Terus warungnya juga nantinya bau sampah, itu tidak boleh guys. Nanti pembeli itu males datang ke warung kalian.
Jagalah kebersihan biar warung kalian itu rapih dan bersih. Jangan sampai kalian warungnya itu kotor, banyak lalatnya. Jagalah kebersihan biar warungnya bersih dan pengunjungnya senang datang ke warung kalian. Oh ya guys, kita itu harus punya trik lagi, yaitu guys, kita harus selalu senyum sama pelanggan kalian, selalu menyapa pelanggan kalian biar pelanggan kalian itu merasa tidak canggung dengan kalian. Jadi kalau mau jajan di tetangga kalian, dia akan nggak enak karena sudah dekat sama kalian. Intinya kalian itu harus bisa mengambil isi hati pembeli. Jangan sampai kalian itu cuek sama pembeli. Triknya itu mujarab banget guys. Kalian harus menganggap pembeli itu seperti saudara kalian sendiri, seperti sahabat kalian sendiri. Dijamin dia akan senang dan akan segan menghormati kalian kalau kaliannya selalu ramah dengan pembeli. Belajarlah kalian menghormati pembeli dan menghargai pembeli, karena guys, pembeli itu seperti raja. Kita itu harus melayaninya, karena yang butuh itu kita guys. Kita itu butuh pembeli biar dagangan kita itu laris, biar usaha kita itu tambah maju, yaitu kita harus pinter merayu pembeli biar pembelinya itu setia terus sama kita. Karena guys, sekarang itu usaha apa aja ya guys, banyak saingannya. Kalau kita tidak pintar, tidak punya trik, itu bahaya, kita usahanya akan ketinggalan. Jadi guys, kita itu harus bisa mengecek lapangan, apa yang lagi digemari anak muda zaman sekarang, apa yang lagi disenangi anak muda zaman sekarang. Kita itu harus tahu dan kita itu harus dagang. Sekarang itu guys, usaha itu alhamdulillah dimudahkan, bisa online juga guys, terus delete juga guys, biar tambah maju usahanya. Karena guys, sekarang itu guys, banyak sekali yang orang itu mager, nggak mau ngapa-ngapain, kepengennya serba instan, yaitu delete. Pengen makan ini langsung pencet, langsung dikirim. Itu juga kita harus tahu guys, bahwa usaha yang delipan itu guys bagus banget untuk cepat majunya. Karena aku sendiri guys sudah mengalaminya, ternyata bagus banget guys, usaha delipan itu cepat maju. Dan untungnya juga agak lumayan guys, karena ada ongkirnya juga. Jadi dapat hasil ongkir, dapat hasil dagangnya, jadi untungnya double. Jadi kalian harus pinter ya guys, jangan tidak tahu kalau usaha itu sekarang mah harus delip. Karena sekarang anak muda itu males ngapa-ngapain, katanya enak tinggal pencet guys. Jadi kita harus bisa mengikuti zamannya lagi kayak gini ya, kita harus bisa mengikutinya, jangan sampai kalian ketinggalan. Terus ya guys, ini kan usaha tuh lagi booming nih, masalah seblak, mie tek-tek lagi booming guys, lagi laku banget di pasaran. Makanya kalian harus belajar bikin masakan seblak, karena seblak itu guys laku banget.
aku juga sudah mempraktekkan dan ternyata benar seblak itu laris banget di pasaran, dan penggemarnya itu guys, laki-laki atau cewek, anak muda, anak kecil, itu yang tua juga guys, seneng semua yang namanya seblak sama mie tetek. Jadi kalian harus pintar, bisa ngambil situasi mana yang lagi laku, kalian harus dagang dan harus belajar masaknya. Kalau merasa sudah bisa baru buka, kalau belum bisa masaknya jangan dulu ya guys, nanti tetap nggak laku walaupun lagi booming, pasarannya lagi bagus ya guys, namun masaknya nggak enak, nanti kurang laku. Udah ya guys, segitu aja guys, aku mau berbagi pengalaman aja biar kalian itu usahanya sukses, masalah perdagangan, karena aku sudah membuktikan sendiri ya guys, dalam jangka 3 bulan aku usahanya alhamdulillah tambah maju dan warungku tambah bagus. Udah segitu aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Dadah.